Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nur Hidayat, NIM C24180056. Di sini saya akan menjelaskan responsi biologi perikanan mengenai kebiasaan makanan ikan. Di sini ada tabel tentang ikan suwandi jantan. Nah, di sini ada nomor ikan, panjang total, bobot ikan, jenis kelamin, panjang ususnya, organisme yang dimakan, dan jumlah makanan setiap ulangan, nilai rata-rata, dan volumenya. Tabel mikroskopis. Lanjut ke tabel makroskopis. Di sini nomor ikan, panjang total, bobot ikan, jenis kelamin, panjang usus, dan organismenya. Nah, di sini jumlah organisme, bobot organisme, dan volume. Lanjut tabel berikutnya. Nah, di sini merupakan tabel yang akan dicari. Di sini ada organisme yang dimakan oleh ikan suwandi jantan. Semuanya udah dicampur jadi satu. Nah, lanjut mencari C1, C2, C3-nya. Dan V, nyari V terus VI. Lalu dilanjut OI, kemudian VI kali OI, lalu IP atau indeks preponderance, lalu PIJ dan PIJ pangkat 2. semuanya telah dicari. Yang pertama yaitu mencari C1, C2, dan C3 mana didapat dari rata-rata tabel. Di sini contohnya Trichodesmium 100 itu dari mana? Nah, itu merupakan dari tabel yang pertama. Di sini cuma ada Trichodesmium 1, di D2 dan di D3 tidak ada Trichodesmium. Jadi 100. Dengan mencari volume tabel awal dijumlahkan berdasarkan organismenya. Nah, itu dari mana? Itu merupakan volume pada tabel yang pertama. Sementara volume dari C1 ditambah di J1, di J2, dan J3 mendapatkan volume. Dan mencari VI itu total volume dibagi total volume dikali 100%. Contohnya itu salah, bukan udang, merupakan potongan udang, yang mana volumenya merupakan 2 dibagi dengan sigma volume yaitu 4,5122 dikali 100%. Nah, itu 2 pada volume potongan udang dibagi dengan totalnya dihasilkan 44,3243. Lanjut untuk mencari OI, yaitu frekuensi kejadian dibagi sigma frekuensi kejadian dikalikan dengan 100%. Nah, contohnya dari 3 jenis ikan di organisme Trichodesmium hanya ada ditemukan 1, berarti 1 dibagi dengan 3 di jenis ikan. Contohnya seperti ini. Di sini di J1 hanya ada 1, di J2 dan di J3 tidak ada, berarti 1 dibagi 3. Nah, untuk yang Cetaceus ada di setiap ikan tuh ada organismenya. Pas semuanya ada dan berarti 100%. Nah, jika di 3 jenis ikan ada 3-3-nya, maka berarti 100%, seperti itu. Lalu kita mencari VI XOI atau VI dikalikan OI saja. Berarti VI pada Trichodesmium dikalikan dengan OI, hasilnya seperti itu. Nah, kemudian mencari IP atau indeks preponderance sama dengan VI XOI per sigma VI XOI dikalikan 100%. Contohnya 0,3209 dibagi dengan sigmanya 5925,3795, dia dapat dikalikan 100%. Lanjut mencari PIJ, yang mana total persentase volume organisme dibagi total persentase organisme dikali 100%. Contohnya VI 0,091 dibagi sigma dikalikan 100%. Nah, seperti ini. VI di sini 0,091, kemudian dibagi dengan sigmanya atau totalnya yang telah dihitung tadi, kemudian dikalikan dengan 100%, dapatkan PIJ. Nah, untuk PIJ pangkat 2 tinggal PIJ yang tadi dikuadratkan.
Kita membuat grafik yang berasal dari nilai IP. Seperti ini contoh hasilnya. Nah, contohnya pada ikan suwangi betina yang setelah dibuat. Seperti ini grafik yang hasil tadi dari nilai IP, dimana ada 30% total grafiknya seperti itu. Kemudian dapat diinterpretasikan jika lebih dari 40%. Nah, di sini di grafik tidak ada, berarti tidak ada makanan utama. Selanjutnya ada 4% sampai 40%. Nah, di situ ada udang cuma 36% di grafik, kemudian potongan ikan 30% dan potongan udang ada 4%, dimana merupakan makanan pelengkap. Nah, untuk sisanya yaitu kurang dari 4%. Itu maksudnya berarti mereka tuh makanan tambahan seperti itu. Ini sampelnya luas relung dan pada ini jantan. Nah, gimana mencarinya? Yaitu pada BI yaitu 1 per sigma PIJ kuadrat. Kemudian pada BA yaitu BI min 1 per N-1. Seperti ini hasil yang telah dicari. BI begitu dan BA nya seperti itu. Dapat diinterpretasikan BI jika luas relung besar berarti makanan pada ikan suwangi beragam. Kemudian interpretasikan BA jika mendekati 0 berarti sempit atau lebih selektif untuk dalam mencari makannya. Nah, jika mendekati 1 berarti lebar, berarti ikan tidak selektif dalam mencari makan. Di sini BA-nya mendekati 0, berarti ikan suwangi jantan tersebut memakan yang sempit, berarti tidak lebih selektif dalam mencari makan. Kita mencari tumpang tindih dari ikan jantan dan betina. Rumusnya itu CH sama dengan 2 sigma PIJ dikalikan dengan PIB per sigma PIJ kuadrat plus sigma PIB kuadrat. Nah, hasilnya seperti ini, mereka sama. Terus intervalnya karena nilainya di bawah 1, maka persaingan ikan jantan dengan ikan betina tersebut rendah. Kita dapat mencari panjang usus relatif dari ikan suwangi. Nah, rumusnya yaitu PR sama dengan PU per PT, kemudian dijumlahkan dan dirata-rata seperti ini. PU pada B1 yaitu itu, kemudian dibagi dengan PT, hasilnya seperti itu 1,0707, kemudian dicari semuanya. Setelah dirata-rata menjadi total dan dirata-ratain dari total tersebut, hasilnya seperti itu 0,8316. Nah, interpretasinya nilai rata-rata di bawah 1 berarti ikan suwangi merupakan karnivora. Kemudian kita akan mencari hubungan volume makanan dengan panjang tubuh. Nah, di sini ada panjang jantan, betina dan total. Rumusnya itu VM sama dengan alfa plus beta PT. A dan B pada tabel tersebut didapat dari regresi X yang mana merupakan PT dan Y merupakan volume atau V. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Kemudian masuk ke persamaannya, yang mana jantan VM sama dengan V seperti itu, yang dapat diinterpretasikan setiap pertambahan P tubuh setiap satu satuan volume maka akan mempengaruhi makanan sebesar 0,0164 satuan. Panjang tubuh ikan suwangi jantan memiliki volume dan makanan sebesar 15,0448. Selanjutnya itu mencari indeks isi lambung. Nah, seperti ini rumusnya yaitu ISC sama dengan SCW per BW kali 100. Nah, volume organisme merupakan total bobot organisme. Contoh perhitungannya yaitu ISC sama dengan berat isi lambung dibagi berat total ikan dikalikan 100%. Contohnya J1 itu 0,8761 dibagi 59 dikalikan 100. Nah, hasilnya 14,8
0,4849. Itu merupakan J1. Kemudian dicari semuanya, total ISC dirata-ratakan, seperti itu hasilnya. Nah, bagaimana cara menterkalkulasikannya? Yaitu bobot organisme dapat mempengaruhi bobot ikan sebesar 3,4679%. Kasih. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dan sajikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.